Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke video ya. Kita akan membahas tentang kesebangunan. Bab kesebangunan ini adanya di kelas 8. Kurikulum Merdeka ini di kelas 8. Tapi sebelum kita memasuki bab kesebangunan, maka ada materi prasyarat yang harus kalian pahami terlebih dahulu, harus kalian kuasai terlebih dahulu, yaitu tentang sisi dan sudut. Oke, kita tidak akan membahas yang lain-lain. Yang akan kita bahas sisi dan sudut itu pada segi 3 dan segi 4 saja. Oke. Siap ya, kita mulai ya. Oke. Materi prasyarat dari bab kesebangunan. Ini kita lihat ada gambar 1. Ini gambar segitiga ABC. Kita tentu dalam segitiga ini ada 3 sudut. Ada 3 sudut, ada 3 sisi. Nah, yang mana saja sih sudutnya dan yang mana saja sisinya, ya nanti kita bahas. Oke, ada pertanyaan pertama tentang gambar 1 ini, yaitu nama sudut-sudut pada segitiga pada gambar 1. Gambar ini. Nama sudutnya. Nah, contohnya di sini ada nama sudut ABC. ABC atau kalian boleh juga CBA. Boleh ya. Nanti dibalik-balik juga boleh. Nah, sudut ABC ini kita tuliskan ada 3 titik di situ. Kalau ingin kita menulisnya 3 titik. Akan tetapi ada penulisan lain selain 3 titik, ada cara lain, yaitu kalian hanya menuliskan 1 titik saja. Misalkan A, B, C. Karena sudutnya ada di tengah. Ya, ada di tengah A, B, C. Sudutnya di sini. Maka cukup kalian tulis dengan sudut B. Ya. A, B, C. Kalian boleh menuliskannya sudut A, B, C. Atau kalian bisa menulis sudut A, B, C. Ini adalah hanya sudut B saja. Dua-duanya yang mana? Yang dua-duanya benar. Tergantung kalian mau menuliskannya atau yang diminta oleh soal. Contoh lain, misalkan B, C, A. Atau yang di sini misalkan A, C, B. A, C, B. Atau B, C, A boleh. Itu kan tiga titik ya, 3 huruf. A, B, A, C, B, C, A. Kalau ingin kalian ingin 1 huruf saja, maka A, C, B ini sama dengan sudut C. Sudut C-nya di sini. Paham ya? Oke. Yang nomor ketiga silakan isi sendiri. Sekarang kita ke nomor 2 sekarang. Kita ke nomor 2. Nomor 2 ini tentang sisinya. Kalau tadi dilihat dari sudutnya, sekarang dilihat dari sisinya. Nah, dari segitiga ABC ini ada yang namanya sisi A ke B atau panjang A ke B, sisi AB namanya. Sisi AB di sini boleh juga ditulis dengan B ke A. Oke, 1 itu ya. Kalian boleh menulisnya ya bolehlah di sininya pakai sisi, sisi B sama dengan sisi B A. Nah, sisi boleh, sisi ini juga sama, sisi. Yang kedua juga sama, sisi BC, BC. Sisinya kan ini, pinggir, BC sama dengan, atau kalian atau yang lain juga boleh menulis dengan C ke B, sisi C. Ketiga silakan isi sendiri.
itu adalah bagian sudut dan sisi dari sebuah segitiga. Nah, sekarang bagaimana dengan bangun datar yang bentuknya segi empat? Nah, contoh di sini ada kubus ya, karena sisinya sama. Kita lihat. Sama ditinjau dari sisinya juga. Ini sisinya dari sudutnya dulu ya, dari sudutnya. Ini bisa ditulis dengan sudut IFG. Nah, ini kalau kalian ingin menuliskan dengan 3 titik atau 3 huruf IFG. Tapi kalau misalkan mau menuliskan dengan 1 huruf, maka yang harus ditulis sudut IFG ini sama dengan sudut F. Karena dia ada di tengah di sini. Oke. Contoh yang lain juga misalkan ada misalkan Bapak selain sudut ini, maka ada juga nomor 2 sudut IHG. Nah, sudut IHG ini sama dengan sudut H kalau kita ingin menuliskannya 1 huruf. Ya, itu gimana simpelnya aja, gimana enaknya kalian saja. Nah, silakan yang ketiga, yang keempat kalian sendiri. Kemudian dari segi sisinya sekarang. Sisi. Karena depan, karena awalnya pakai sisi, boleh pakai sisi. Oke. Sekarang pakai sisinya. Sisi I ke F. Ya, sama dengan sisi F ke I. Nah, seterusnya. Jadi, nah, sisinya ya tinggal panjang pinggir-pinggirnya aja kan. Gitu. Ya, rasa gampang ini. Kalian juga bisa. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya ini ada yang namanya kesesuaian. Ada foto di situ, foto pemain bola namanya Ronaldo di situ. Ada bingkai, ya bingkai diberdirikan kasih titik A, B, C, D. Tetapi si foto ini di copy paste, kemudian dibalik jadi gambar 4. Lihat. Kita sekarang berbicara kesesuaian. Kesesuaian itu yang sesuai. Lihat ya. Dilihat dari sudutnya, perhatikan. Sudut A, B, C. Oke. Lihat sudut A, B, C. Lihat posisi gambarnya, lihat. A, B, C. Dari kepala ke kaki sebelah kanan, ke kaki sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Kalau ini kan sudut ABC ini kan kalau di gambar 3. Nah, kalau di gambar 4, kira-kira sudut mana yang bersesuaian? Oke. Karena awalnya dari kepala, dari A, maka di gambar 4 ini mulai dari kepala, dari C. C ke D ke A. A ini. Ulang. Karena di gambar 3 ini mulainya, contohnya misalkan sudut ABC, perangkatnya dari kepala, ya, ini ke B, ke C. Maka kalau dilihat dari gambar 4, ini mulainya dari sini start. C, D, ke A. Begitu pula gambar. Kemudian kalau misalkan gambar 3-nya ini adalah B, C, D, B, C, D. Kita lihat. Kalau B ini kalau di gambar 4 ini mulainya dari D. Oke. B, C, D. Maka dari D ke A ke B. Paham ya? Oke. Silakan dilanjut untuk nomor berikut, untuk bagian yang berikutnya ini yang pakai tanda titik ini diskusi. Kemudian bagian yang kedua kita lihat, kalau tadi dari sudutnya, sekarang dari sisinya. Oke. Dari sisinya. Sekarang sisi AB. AB ini kan dia menghadap ke AB. Oke. Kalau di gambar 4, kalau di gambar 3 nih lihat. Si Ronaldo ini menghadap ke AB. Kira-kira kalau di gambar 4 si Ronaldo menghadap ke sisi mana? Ke sisi CD atau DC. Nah, ini. Oke. Saya. Nah, ini juga sama sisi
Sekarang BC. BC ini kan kaki. Si kakinya Ronaldo kan. BC. Nah, BC ini kalau digambar 4 disesuaikan dengan sisi mana? Sisi A, D, atau D. Gampang kan? Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan konsep sudut dan sisi. Ya. Jadi segitiga, segi empat. Nah, sekarang karena syaratnya kalian harus bisa memahami tentang konsep perbandingan. Nah, kita lihat. Perbandingan dulu sempat diajarkan. Kalau 6 dibagi 10, kita lihat. Misalkan di drawing. Misalkan di sini ada 6 dibagi 10. Oke. Sama dengan tadi berapa? 18 dibagi X. Oke. Kita coba lihat. Oke, perhatikan sekarang ya. Kita akan mencoba menjawab tentang materi prasyarat tentang perbandingan. Di soal yang tadi itu tentukan nilai X ya, nilai X dari nilai X dari 6 dibagi 10 sama dengan 18 dibagi X. Oke. Soal seperti ini, ada pembagian ini kan sama dengan dibuat kepecahan. Bentuk pecahannya kan 6/8. 6/10 sama dengan 18/X. Nah, kalau misalkan ini sudah bentuknya seperti ini pengerjaannya tinggal dikali silang. Ini sudah diajarkan. Maka ini tinggal dikali silang saja. 6 dikali X. Kalinya pakai titik. Dengan 10 dikali 8. Oke. Ini jadi 6X sama dengan 180. Oke. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat di sini lanjutannya. Ini masih ada 6X sama dengan 180. Yang diminta ini kan hanya nilai X-nya saja. Nah, ini hanya nilai X saja. Maka 6-nya ini harus hilang. Ya, maka 6X dibagi 6 sama dengan 180 juga sama. Ini dibagi 6. Ini tinggal X-nya sama dengan ini tinggal 30. Maka nilai X yang ditanyakan ini mempunyai nilai 30. Oke, itu caranya. Ya, caranya seperti itu. Untuk nomor 2 juga sama caranya seperti itu. Nah, nanti kalian untuk nomor 2 silahkan kalian dicoba. Ya. Oke. Untuk materi prasyarat terima kasih, segitu saja. Nanti akan dilanjut ke pembahasan tentang konsep kesebangunan pada segitiga dan segi empat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.